Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, malam ini kita mengadakan presentasi tentang cara pengadukan pestisida yang efektif dan aman. Jadi kawan-kawan, mengapa kita harus mencampur pestisida? Yang pertama itu efisiensi waktu dan tenaga, mengurangi jumlah pengaplikasian dengan menyelesaikan beberapa kebutuhan hama, penyakit ataupun nutrisi sekaligus. Yang kedua, sinergi efikasi. Perpaduan bahan aktif yang saling melengkapi dapat meningkatkan pengendalian dan memperluas spektrum perlindungan. Jadi pestisida yang dicampur itu dapat menghasilkan suatu reaksi dari bahan-bahan tersebut karena terjadinya pencampuran. Lalu mencegah resistensi berganti atau mengombinasikan mode of action, membantu mengurangi kemungkinan hama berkembang kebal. Jadi dengan mencampur pestisida tersebut kita dapat mengurangi yang namanya resistensi dan juga kekebalan hama. Patut kita ketahui sebagai petani Gen Z semuanya, bahwasanya hama itu jika dikendalikan dengan tunggal tidak akan mempan. Seperti misalnya kita akan membunuh ulat rayak menggunakan bahan aktif asefat, harus dicampur dengan merek dagangnya seperti Brofrea, Endure ataupun dan lain-lain. Prinsip utama dan juga kompatibilitas. Prinsip utamanya yaitu kenali OPT dan tingkat serangan sebelum memilih produk. Serangannya apa? Harus tepat yang kita musnahkan sesuai dengan pestisida yang dibutuhkan. Misalkan kita ingin membunuh ulat gerayak, harus insektisida yang kita ambil. Kalau ingin membunuh rumputan, harus herbisida yang kita ambil. Pilih bahan aktif sesuai target, hindari duplikasi bahan aktif. Maksud dari duplikasi bahan aktif ini menggunakan obat yang dengan bahan aktif yang sama sehingga terjadinya resistansi. Seluruh penyakit dan juga hama itu akan kebal dengan pestisida yang duplikat. Gabungkan mode of action berbeda, kontak VSC sistemik untuk hasil optimal. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah mencoba mencampurkan herbisida, kontak dan juga sistemik? Belum ya? Nanti saya kasih racikan sedikit seperti campuran turmada dengan amexon. Itu sistemik dengan kontak, matinya itu sangat bagus, kering dan juga cepat. Selanjutnya, kompatibilitas apa yang harus diperhatikan. Perbedaan formulasi bisa menyebabkan gumpalan, pengendapan atau reaksi kimia. Lakukan uji toples kecil terlebih dahulu untuk memastikan stabilitas campuran. Pernah teman-teman melihat jenis obat ataupun pestisida yang minyak? Maka yang minyak itu harus dipisahkan pengadukannya, seperti yang kami lakukan praktek bersama Alan kemarin ya Alan. Minyak harus dipisahkan dengan obat tepung. Mari kita lanjut. Langkah-langkah mencampur yang aman. Yang pertama itu persiapan dan pembacaan label. Jangan lupa membaca ya teman-teman. Sedangkan Nabi pun mengatakan ikro, bacalah katanya. Sesuai tepat dosis. Jangan teman-teman ingin membunuh ulat tapi malah pakai racun rumput, mati tumbuhan teman-teman. Lalu lanjut, gunakan APD yang lengkap dan baik. Sarung tangan, masker, kalau bisa pakai kacamata, kalau berlebihan pakai masker saja. Selanjutnya, urutan pencampuran harus benar, jangan sampai salah. Pernah ngaduk nutrisi dengan obat minyak itu tidak bisa dicampurkan, ataupun nutrisi dengan obat tepung tidak bisa dicampurkan secara langsung. Itu uji toples dan aplikasi segera. Obat yang telah atau pestisida yang telah diaduk silahkan diaplikasikan paling lambat itu 4 jam setelah pengadukan. Jika lebih maka pestisida tersebut akan menggumpal. Selanjutnya, lokasi dan kondisi. Perhatikan keadaan lingkungan sekitar sebelum melakukan pengadukan, apakah aman dari anak-anak ataupun aman dari lingkungan sekitar. Lanjut, kesalahan umum dan dampak inkompatibilitas. Mencampur 3 jenis pestisida, naiknya risiko reaksi negatif. Perlu teman-teman ketahui, 3 jenis pestisida tidak bisa dicampurkan secara langsung ataupun sekaligus, maka akan terjadi reaksi negatif. Banyak yang kita lihat sepertinya pianggang.
pianggang bahasa kita. Pianggang itu terjadi akibat pencampuran obat tepung yang tidak bagus. Selanjutnya menggabungkan bahan aktif sama, pemborosan dan risiko resistensi. Kita juga harus memperhatikan budget yang kita punyai agar tidak melakukan pekerjaan yang percuma. Selanjutnya menyimpan campuran, kehilangan stabilitas dan efektivitas. Teman-teman yang yang nyemprot besok hari tapi ngaduknya malam ni pernah coba nggak? Enggak. Ada yang pernah nggak? Ada. Itu kurang efektif. Bagus boleh tapi kurang efektif karena terjadi gumpalan. Selanjutnya reaksi inkompatibel, penyumbatan nasal, penurunan efikasi keracunan tanaman. Sering terjadi menyumbat nozzle penyemprotan akibat dari obat tepung yang mengendap. Jika melihat perubahan warna, bau tajam atau penggumpalan saat uji toples, jangan gunakan campuran itu. Pernah Kabriotop teman-teman tahu kan? Remafos tahu kan? Obat itu tidak bisa dicampurkan karena akan terjadi gumpalan. Jika tetap diaplikasikan, maka itu akan menjadikan hal yang percuma. Kesimpulan, edukasi, kepatuhan prosedur, kehati-hatian, aplikasi yang aman dan hasil yang optimal. Jika teman-teman mengikuti langkah dan cara-cara yang tepat, maka hasilnya pun akan optimal. Mungkin hanya itu presentasi kita. Sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Ada. Silakan bertanya. Apa yang akan terjadi jika pestisida minyak dicampurkan dengan pestisida tepung? Baik. Pestisida minyak jika dicampurkan dengan pestisida tepung, minyak itu sifatnya ringan ataupun mudah mengambang. Kita perhatikan, kalau tepung dicampurkan dengan minyak akan terjadi gumpalan bulat-bulat kecil-kecilan itu. Maka obat tepung tersebut akan mengendap dan tidak efektif hasilnya. Ada lagi teman-teman? Dah. Mungkin hanya itu presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih kesempatannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.